لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Qala asy-Syaikh Muhammad Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin Qala asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi kitabih Talkhisil Hamawiyah al-bab ats-tsani wal 'ishrun fi tahdhiri salafi 'an ilmil kalam. Ilmul kalam huwa ma ahdathahu al-mutakallimuna fi usulid din min itsbatil aqaidi bit-turuq allati ibtaqaruha wa a'radu biha amma ja'al kitabu wa sunnatu bih. Ibtakaruha. Ahsanalaikum. Wa a'radu biha amma ja'al kitabu wa sunnatu bih. Wa qad tanawwa'at عبارات السلف في تحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, kita insyaallah lanjutkan al-bab ats-tsani wal 'ishrun. Bab ke 22 fi tahdhiris salafi an ilmil kalam. Yaitu salafus salih, mereka mentahdzir yaitu memperingatkan kaum muslimin dari buruknya ilmu al-kalam. Salaf yang dimaksud di sini lebih condong ke yaitu atba'us salaf atau as-salaf bermakna al-manhaj. Adapun kalau dari segi zaman, karena ilmu kalam ini muncul justru berbuahnya atau berkembangnya setelah wafatnya para salaf saleh, wafatnya para atba'ut tabi'in. Itu mulai bermunculan lebih jelas lagi di dunia Islam. Maka tahdzir salaf yaitu tahdzir salafiyun, tahdzir salafiyin, yaitu salaf dari segi manhaj, mulai dari Imam Syafi'i sampai seterusnya sampai sekarang. Para pengikut salafus saleh, mereka mentahdzir dari ilmu kalam, dan ini salah satu simah salafiyin dari zaman dahulu sampai sekarang, yaitu mentahdzir kaum muslimin dan tulabul ilm dari ilmu kalam. Bukan justru sebaliknya, ya, bukan justru mendorong agar lebih dekat kepada ilmu kalam, bukan justru lebih mementingkan ilmu mantiq, yang walaupun ilmu mantiq memiliki kebaikan, namun salafiyun atau ahlus sunnah tidak menjadikan ilmu mantiq sebagai barometer kebenaran
walaupun di antara faedahnya adalah untuk mentahdzib al-aql wal qawaid, tapi itu bukan satu-satunya sandaran terbaik ya dalam menuntut ilmu. Maka salaf mereka mentahdzir dari ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, ilmu kalami huwa ma ahdathahu al-mutakallimuna fi usul ad-din min itsbatil aqaid bi turuq allati ibtakaruha wa a'radu biha amma ja'a al-kitab was sunnah bih. Yaitu ilmu kalam adalah apa yang diada-adakan oleh mutakallimun, diada-adakan oleh sahibnya. Mutakallimun ini istilah atau sebutan untuk orang yang menggunakan metode kalam dalam masalah aqidah. Ma ahdathul mutakallimun fi usulid din, dalam masalah pokok agama. Ya, fi min itsbatil aqaidi, dalam menyampaikan tentang akidah yaitu bituruqil lati ibtikaruha, dengan tariqah yang mereka sendiri yang mengadakannya. Ibtikar yaitu ikhtilaq, ya, ibtakara ikhtalaqa. Ibtakara ini bukan bakara ya, kalau bakara itu artinya datang atau melakukan di awal waktu, tapi kalau ibtakara yaitu ikhtalaqa, mengada-ngadakan. Ya. Baik, kemudian wa'aradu biha amma ja'al kitabu was sunnatu bih. A'radu yaitu mereka berpaling, biha dengan ha di sini kembali ke apa? Ke at-turuq. Mereka berpaling dengan tariqah tersebut dari apa yang datang dari Alkitab dan juga As-Sunnah. Letak penyimpangannya sebenarnya di i'rad ini. Pertama, letak penyimpangannya di ihdath at-turuq, yaitu mengadakan metode, dan yang kedua yaitu i'rad anil kitab was sunnah, berpaling dari Alkitab was sunnah. Kenapa yang pertama yaitu ihdath at-turuq atau ibtikar at-turuq fi itsbatil aqaid? Kenapa itu kita katakan penyimpangan? Karena dari segi metode saja sudah salah sebenarnya. Karena metode ilmu kalam itu mengawali segala sesuatu dari logika dan nalar. Jadi an-nusus tattabi'u al-aql. An-nas yatba'u al-aql. Bukan al-aql yatba'u an-nas. Itu tariqah paling asasi mereka. Dari situ saja sudah menyimpang gitu loh. Maka ketika wasilah itu sudah menyimpang, natijah ya menyimpang. Dan yang kedua adanya i'rad yaitu berpaling dari Al-Quran Sunnah. Wa qad tanawwa'at ibaratus salafi fi at-tahdhiri 'anil kalami wa ahlihi. Beragam ungkapan-ungkapan salaf dalam memperingatkan kaum muslimin dari al-kalam dan ahlihi. Jadi yang diperingatkan, objek peringatan adalah ilmu kalam itu sendiri dan juga para pegiatnya. Para pegiatnya. Bukan malah justru mengagungkan para pegiat ilmu kalam, bukan. Lima yufdi ilaihi minas syubuhati wasyukuk. Karena baik ilmu kalam atau ahlul kalam itu menyebabkan apa? Afdha yufdi, yaitu menyebabkan, menjulurkan, menjerumuskan dari apa? Asyubhat dan asyukuk. Jadi ya, di sini yufdi ilaihi fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa?
fa'ilnya yaitu mahdhuf yang dalam syibh jumlah min asy-syubuhati wasyukuk, sah enggak? Ya. Karena syubhat dan keraguan itu menyebabkan kepadanya yaitu syubhat dan keraguan itu bercampur dengan ilmu kalam atau disebabkan atau menjadi salah satu efek dari ilmu al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syubhat itu sesuatu yang samar. Syak yaitu apa syak di sini? Keraguan. Ya. Yaitu lima yufdi ila ilmi al-kalam min asy-syubuhati wasyukuk. Ya. Jadi syubhat dan syukuk itu di antara efek belajar ilmu kalam, syubhat dan syukuk jadi bercampur kepada ilmu kalam tersebut. Hatta qala al-Imam Ahmad, sampai Imam Ahmad berkata, la yuflihu sahibu kalami abada. Pakai itu apa? No. Ya. Antum bisa nggak munduran sampai tanah? Oh gitu. Tidak beruntung sahibu kalamin abada. Wa qala asy-Syafi'i hukmi fi ahli al-kalami an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukumanku terhadap di sini hukum di sini yaitu hukuman. Walaupun hukuman sebenarnya iqab ya, tapi vonisku terhadap ahli kalam dari hukuman yaitu mereka dipukul aja dengan al-jarid. Al-jarid itu ghusnun nakhil. Ya, apa dia? Berarti ranting dahannya apa? Pohon kurma. Lumayan keras loh itu. Iya, dahan pohon kurma. Pernah lihat pohon kurma kan? Itu lumayan keras loh. Peletak. Ini aja jangan kan pohon kurma, pohon palem aja. Atau pohon yang seperti ini apalagi? Seperti salak dan semisalnya, kelapa gitu kan? Iya. Dahannya itu, ghusnnya itu kan ada pelepahnya terus apa jatuh gitu kan? Pukul aja orang misalnya. Rasanya gimana? Ya sakit ya. Yudrabu bil jaridi wan ni'al, dan juga sendal-sendal. Kenapa sendal? Menghinakannya gitu loh. Ya. Biasanya kan kalau orang ngeprank atau ngerjain, terus habis itu yang dikerjain biasanya lepas sendalnya terus di ini. Ya, ini menunjukkan keselnya kita kepada ahlul kalam. Wa yutafa bihim fil asyairi wal qabail. Dan yutafa bihim yaitu diarakin. Bahasa kita diarakin di tengah-tengah asyair, jamak dari asyirah. Asyirah itu keluarga-keluarga besar dikumpulin dan diarakin ini orang penganut ilmu kalam. Wa anzir ashiratakal aqrabin, asyirah yaitu keluarga besar yang terdekat. Wal qabail, dan kabilah-kabilah diarakin di kampung, satu kampung lah gitu untuk menyaksikan ini orang penganut ilmu kalam. Wa yuqal hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnata wa aqbala ala ilmil kalam. Inilah balasan, ganjaran bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah dan malah justru lebih condong kepada ilmu kalam. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hum mustahiqquna lima qalahu al-imam Syafi'i min wajhin liyatubu ila Allah wa yartadi'a ghairuhum an ittiba'i madhhabihim wa idza nadharna ilaihi min wajhin akhar wa qad istawlat alaihimul hayrah wastahwadha alaihim asy-syaitan fa innana narhamuhum wa nariqu lahum wa nahmadullaha alladhi afana mimma ibtalahum bih. Baik. Ahsant. Qal wa hum mustahiquna lima qalahu al-imam Syafi'i min wajhin liyatubu ila Allah. Mereka berhak untuk mendapatkan ancaman hukuman seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dari satu sisi mereka berhak mendapatkan itu, tapi di sisi lain karena mereka masih muslim, kita juga
layak untuk mendoakan kebaikan untuk mereka yang telah wafat dan mendoakan kebaikan hidayah bagi mereka yang masih hidup karena mereka muslim, ya, muslimun. Ya, selama mereka tidak mencapai derajat kekufuran, maka mereka punya hak keislaman. Mereka berhak mendapatkan hukuman itu liyatubu ilallah, agar mereka taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yartadi'a ghairuhum 'an ittiba'i madhhabihim, dan agar selain dari mereka itu enggan untuk mengikuti mazhab mereka. Wa idza nadharna ilaihim min wajhin akhar, tapi kalau misalnya kita melihat banyak dari mereka, melihat mereka dari sisi lain, kasihan gitu loh. Ya, kita melihat orang tuh menyimpang. Satu sisi kita pengen ngehukum, tapi sisi lain kita juga kasihan. Gitu. Pengen ngehukum karena mereka menyimpang dan meracuni masyarakat. Sisi lain kita kasihan mereka itu hidup untuk seperti itu gitu loh. Wa qad istawlat alaihimul hayrah. Ya. Jadi al-hayrah, kebingungan itu telah menjelajah mereka. Wastahwadha alaihimus syaitan, dan syaitan telah merasuki mereka, menjelajah mereka, menjajah mereka. Fa innana narhamuhum wa nariqu lahum. Maka kita pun fa innana nurahimuhum, ya. Nurahimuhum sahih. Nurhamuhum, ya, kita menyayangi mereka. Tapi bisa juga nurahimuhum, juga bisa kalau misalnya telah wafat. Tarhim itu berarti mengatakan rahimahullah. Ya. Tapi ingat, mengatakan rahimahullah kepada ahlul batil, ya, bagi yang belum bertaubat dan telah wafat, kita katakan rahimahullah ketika bukan dalam konteks tahdzir dan tanbih. Adapun dalam konteks rad atau tahdzir, maka biasanya para ulama tidak menggunakan istirja atau rahimahullah. Paham nggak? Jadi kalau misalnya kita baca fa inna nurahimuhum, kalau dalam konteks rad yaitu membantah mereka, dalam konteks tahdzir itu biasanya ulama tidak mengatakan rahimahullah pada orang yang muhadzar. Tapi kalau dalam konteks istishhad atau azwul kalam, yaitu menyebut kalimatnya untuk menambah khazanah tulisan kita atau kalimat kita, maka kita katakan kepada mereka rahimahullah. Ya, jadi likulli maqamin maqal, ada konteks masing-masing. Ya. Ya, makanya enggak relevan kalau misalnya kitab, misalnya misal ya, misalnya Syifaul Hayari misalnya fi raddi ala Butlani Al-Kautsari rahimahullah, kan enggak cocok. Buku ini membantah, penulis bilang buku ini membantah kebatilan dan syubhat yang dijulurkan oleh Muhammad Zahid Al-Kautsari rahimahullah. Ya enggak cocok. Berarti antum lagi enggak ngebantah ini. Ya kan? Tapi juga enggak mengatakan la'anahullah, enggak juga. Makanya sudah cukup namanya sebutan. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita dalam rangka umum membahas sesuatu kemudian menambah istishhad kalam dari ulama, dan ulama tersebut ternyata ulama kalam, ulama yang dikenal, apalagi sudah taubat misalnya sebelum wafatnya, maka kita kan rahimahullah. Sebagaimana juga di antara ulama yang mengatakan hal seperti ini adalah Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Boleh. Karena masih punya hak keislaman, masih punya hak untuk didoakan kebaikan, apalagi telah taubat atau dikatakan telah taubat. Taib, dari sisi lain itu mereka telah dikuasai oleh keheranan, kebingungan dan syaitan. Maka kita merahmati mereka, yaitu menyayangi mereka dan bersikap lembut terhadap mereka. Wa nahmadullaha alladzi 'afana mimma btalahum bih.
Dan kita memuji Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan kita dari baliyah atau fitnah atau ujian yang ada pada mereka ketika hidup mereka. Dan memang banyak dari mereka telah taubat sebagaimana disebutkan oleh sebagian dari ulama, dan mereka telah dijajah oleh keheranan dan kebingungan. Makanya kata sebagian salaf sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab As-Sawa'iq al-Mursalah, sebagian salaf mengatakan aktsarun nasi syakkan 'indal mauti ahlul kalam. Orang yang paling banyak keraguannya saat mau menjelang kematian itu adalah ahlul kalam. Dan itu terbukti di perkataan Al-Juwaini, di perkataan Ar-Razi sebelum wafatnya, maksudnya di akhir hayatnya mereka menyesal. Maka di antaranya perkataan Al-Juwaini rahimahullah, ana amutu ala dinil ajaizi, ya, ana amutu ala dinil ajaizi, saya bertaubat dan saya kembali ke din al-ajaiz. Ajaiz jama' dari ajuz. Maksudnya apa? Saya sekarang sesuai akidah saya dengan akidahnya ajaiz, yaitu para ajuz. Ajuz itu orang-orang tua, mbah-mbah kakung, mbah putri yang udah tua-tua itu loh. Itu maksudnya. Kenapa Al-Juwaini mengatakan, Abdul Ma'ali Juwaini mengatakan begitu? Karena orang-orang seperti ini, kayak antum melihat orang-orang desa yang udah tua-tua tuh loh ya, atau yang jemaah masjid tadi. Jemaah masjid biasanya kan udah bangkotan tua, itu kan mereka tuh cuman sholat tuh cuman pengen selamat gitu loh. Artinya mereka tuh simple gitu. Orang tuh kalau makin tua, kalau nggak ke dunia, ke akhirat gitu kan, itu pemikirannya tuh sebenarnya simple gitu loh. Simple, cuman pengen selamat gitu aja loh. Nggak neko-neko mikirin kaidah ini, terus bikin ini, nggak neko-neko. Maka ana amutu ala dinil ajaiz, kata Al-Juwaini sebelum wafatnya di akhir hayatnya. Padahal beliau itu ulama yang betul-betul rujukan ahli kalam di masanya dan sampai sekarang. Kitab-kitab seperti Al-Burhan, Al-Irsyad, dan beberapa kitab lainnya itu menjadi rujukan ahli kalam sampai sekarang dan rujukan Asy'ariyah. Namun beliau di penghujung hayatnya beliau mengatakan ana mutu ala dinil ajaiz. Kenapa? Karena dinul ajaiz itu cara beragamanya orang-orang wong tua ini, orang-orang bangkotan ini, itu mereka sesuai dengan fitrah yang selamat gitu loh. Itu simple begitu, nggak neko-neko, nggak kayak al-kalam nyimpang jauh kemudian rumit, nggak. Kayak antum ngajarin orang-orang tua, mbah-mbah, antum nggak bisa ngajarin dengan kaidah yang rumit, nggak bisa, mereka nggak nyambung. Tapi yang penting apa yang bisa mereka amalkan itu sebenarnya seperti itu ya. Makanya bukannya di usia tua semakin, makanya di penghujung hayat itu semakin mantap ilmu kalamnya, enggak, malah karena justru seperti Abul Ma'ali Al-Juwaini, Al-Ghazali, kemudian Ar-Razi, mereka di akhir hayatnya itu mereka sudah sampai qimah dan ghayah, ilmu kalam, paling expertnya ilmu kalam. Disitulah mereka itu merasakan bahwa saya ini semua sia-sia gitu loh. Makanya nanti akan ada sebutan dari Syekh Utsaimin, justru yang kita khawatirkan itu adalah orang yang nanggung. Dia sampai qimah atau ghoyah tidak, tapi dia di tengah-tengah. Orang yang seperti ini biasanya akan terus terperdaya dengan ilmu kalam. Tapi justru orang yang paling tinggi qimah itu mereka, ya udah apalagi yang kita cari khalas. Dari segala keterbingungan dan segala kerumitan masalah-masalah kalamiah ini, apa yang kita cari? Ternyata orang awam pun dengan basic melihat Al-Quran, Al-Sunnah dan dengan sederhananya memahami itu sesuai dengan salaf, selesai urusan. Akhirnya mereka menyadari gitu loh. Biasanya orang yang sampai qimah itu malah justru yang taubat. Kayak misalnya orang tuh kalau kita lihat kaya banget gitu. Akhirnya mereka merasakan apalah arti kekayaan ini gitu loh. Tapi orang yang OKB, nanggung, nah ini yang lama ngerti tentang dunia gitu loh. Karena orang yang kaya banget ini sudah merasakan top of the world gitu, ujungnya dunia, ujungnya kekayaan. Ternyata ya nggak ini, ya. Seperti itu ya kawan. Ternyata nggak enak gitu ya. Baik. Qulna fihim fadl. قلنا
Astaghfirullah. Falana fihim nadharan. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah, falana fihim nadharani, nadharun min jihati syar'i nu'addibuhum wa namna'uhum bihi min nashri madhhabihim, wa nadharun min jihatil qadar narhamuhum wa nas'alullaha lahumul afiyah wa nahmadullaha alladhi afana min halihim. Ahsan, seperti sini ada dua nazar, ada dua tinjauan ya. Min jihati syara', yaitu kita nu'addibuhum, kita memberikan mereka pelajaran dan mencegah mereka dari nasril madhab, jadi menyebarkan madhab kalamiyah mereka. Tapi dari segi qadar ya, maka kita narhamuhum atau nurahimuhum wa nas'allahu lahum al-afiyah wa nahmadullah alladzi afana min halihim, karena Allah mentakdirkan kita lebih baik gitu, lebih mending daripada apa yang terjadi pada mereka. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa aktsaru man yukhafu alaihim ad-dalalu humul ladzina dakhalu fi ilmi al-kalam wa lam yasilu ila ghayatihi. Wa wajhu dhalik anna man lam yadkhul fihi fa huwa fi afiyatin wa man wasala ila ghayatihi faqad tabayyana lahu fasaduhu wa raja'a ila al-kitabi wa sunnati kama jara li ba'dhi kibarihim fayabqa al-khataru ala man kharaja 'anis siratil mustaqim wa lam yatabayyan lahu haqiqatul amri. Baik, wa aktsaru man yukhafu 'alaihim ad-dhalalu. Ini yang tadi Anda bicarakan. Justru yang paling dikhawatirkan kesesatan pada mereka itu adalah humul ladzina dakhalu fi ilmil kalam wa lam yasil ila ghayatihi. Mereka udah masuk ke dalam ilmu kalam tapi mereka enggak sampai ke puncak ilmu kalam. Jadi masih nanggung, setengah-setengah. Karena orang seperti itu sebenarnya nggak begitu ngerti konsekuensi dari omongan mereka. Kan masih setengah-setengah ilmunya tentang ilmu kalam. Ya, nggak ngerti konsekuensi dari omongan mereka. Dan itu banyak dari seperti itu. Ya, banyak ya seperti itu. Jadi pembelajar santri-santri mereka belajar ilmu mantik, ilmu filsafat. Mereka itu belajar karena ada gengsi gitu kan. Atau memang tuntutan sekolah, pesantren, madrasah, dan juga tuntutan kurikulum kuliah. Jadi membuat mereka itu kenal, tapi setengah-setengah. Cuman ada orang yang kenal hanya karena tuntutan, dan setelah selesai dari kuliah, nol, nggak ngerti sama, udah lupain sama. Dan itu rata-rata pembelajar filsafat seperti itu. Antum tanya aja sama orang-orang yang kuliah umum. Qadi Utsman ada filsafat? Kayaknya udah ganti kayaknya. Jadi apa? Bukan. Ini. Kalau zaman saya ilmu filsafat. Filsafat. Tapi filsafat beneran apa filsafat namanya doang? Filsafat beneran. Oh. Sekarang diganti jadi tata boga atau apa? apa ilmu mantik apa ya? Ada istilahnya doang. Mantik. Tapi nggak tahu pembelajaran. Al-muhim kalau kita tanya ke orang-orang yang dulu belajar filsafat di kampus mereka, setelah lulus kerja di pabrik, kerja di kantor, itu tanya coba struktur filsafat yang dulu antum pelajari gimana? Udah lupa karena bagi mereka nggak ada pentingnya ini kayak gini. Ya. Nggak penting gitu bagi mereka. Nggak mereka ingat sampai akhir hayat mereka. Seperti itu sebenarnya. Tapi yang nanggung-nanggung ya memang mereka semangat untuk mempelajari, memperdalam filsafat dan misalnya atau kalam. Nah ini yang berbahaya. Ya berbahayanya apa? Subhat yang mereka sebarkan dari itu semua. Mereka belum sampai qimah, tapi mereka menasr al-madhab. Jadi mereka nggak tahu konsekuensi dari penyebaran madhab mereka yang batil itu dan rusak. Taib wa wajhu dzalika anna man lam yadkhul fihi fa huwa fi afiyah. Yaitu alasannya adalah orang yang belum masuk ke dalam ilmu kalam, enggak mempelajarinya, itu sebenarnya udah selamat itu orang. Wa man wasala ila ghayatihi faqad tabayyana lahu fasadu. Dan orang yang sampai kepada ujung filsafat, ujung ilmu kalam, ya, maka jelas buat dia kerusakan ilmu kalam itu. Dia jelas karena dia udah menguasai semuanya, udah memiliki ihatah, pemahaman yang komprehensif terhadap ilmu kalam yang mereka pelajari selama ini. Dia tahu celah-celah buruknya dan betapa banyaknya, bahkan dari awal sampai akhirnya buruk semua.
wa raja'a ilal kitab was sunnah, maka mereka pun yang seperti ini akan kembali kepada Alkitab dan as-sunnah. Kama jara li ba'di kibarihim, sebagaimana terjadi pada sebagian dari akabir mereka, orang-orang besar mereka. Fayabqal khataru ala man kharaja 'anis siratal mustaqim, maka yang khatir, siapa yang bahaya ini? Orang yang keluar dari sirat al-mustaqim, walam yatabayyan lahu haqiqatul amr, namun belum jelas baginya duduk perkara dan hakikat perkara. Ini yang kesian. Ini yang kesian. Ya, masuk ke dalam gua dan dia nggak tahu seberapa gelapnya gua itu, dia nggak tahu binatang apa yang ada di dalamnya. Ya nggak? Beda dengan orang yang masuk ke dalam gua, dia tahu betapa gelapnya, dia tahu juga binatang apa yang di dalamnya. Ternyata banyak binatang-binatang yang mematikan. Kira-kira yang tahu seperti ini akan balik gak rujuk kepada keterangan? Pasti balik ya, rujuk kepada keterangan. Tapi yang penasaran, kayaknya seru nih kita kedua, ya. Dia nggak tahu seberapa gelapnya, dia nggak tahu ada jurang apa nggak di dalamnya, dia nggak tahu binatang apa di dalamnya. Itu akan terus merasakan petualangan di keseruan itu. Khawatirnya dia wafat dalam keadaan konyol gitu kan, seperti itu. Fadhal, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qad naqala al-mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi hadhihi al-fatwa katsiran min kalami man takallama fi hadzal babi minal mutakallimin. Qala wa inna kunna mustaghnina bil kitabi was sunnati wa athari salafi an kulli kalam walakinna katsiran minan nasi qad sara muntasiban ila ba'dhi tawaifil mutakallimin wa muhsinan lidhanni bihim duna ghairihim wa mutahawwiman annahum haqqaqu fi hadzal babi ma lam yuhaqqiqhu ghairuhum falau ata bi kulli ayatin ma tabi'aha hatta yu'ta bi syai'in min kalamihim. La, istamir. ثم قال وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم والله أعلم. أحسنت. Qala rahimahullah wa qad naqala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi beliau rahimahullah menukil fi hadhihi al-fatwa katsiran min kalami man takallama fi hadzal bab min al-mutakallimin. Yaitu di fatwa Al-Hamawiyah ini, fatwa Hamawiyah itu kitab aslinya tebal, ya. Maksudnya tebal di sini karena tertahqiq dengan banyaknya hasiat dan footnote. Di kitab Al-Fatwa Hamawiyah itu sering sekali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kalamnya para mutakallimin yang beliau bantah. Dan beliau kemudian mengatakan, wa in kunna mustaghnina bil kitabi was sunnah wa athari salafi an kulli kalam. Walaupun kita memang mencukupi dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan athar salaf daripada kalam-kalam lainnya, tapi walakin katsiran minan nas qad sara muntasiban ila ba'd tawaifil mutakallimin. Tapi kenyataannya banyak orang itu mereka berintisab, yaitu menisbatkan diri kepada sebagian dari taif mutakallimin seperti Mu'tazilah, Jahmiyah juga, ya, dan juga Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisalnya. Dan banyak orang muhsinan lidhanni bihim duna ghairihim. Mereka berhusnudzan kepada taif tersebut sampai sekarang. Ya, orang yang nggak ngerti Asy'ariyah itu husnudzan terhadap Asy'ariyah. Duna ghairihim, justru lawan dari Asy'ariyah seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyah. Mereka nggak berhusnudzan sama Salafiyah, Salafiyin terutama. Tapi mereka husnudzan sama Asy'ariyah. Apa yang udah digadang-gadang, Asy'ariyah adalah kelompok yang paling banyak di antara kaum muslimin jumlahnya. Digadang-gadang begitu. Ya, maka mereka husnudzan sama kalangan Asy'ariyah ini. Tapi justru yang berseberangan dengan Asy'ariyah dalam bermanhaj, dalam berakidah seperti Ahlus Sunnah, seperti Salafiyin, mereka enggak mau husnudzan. Lalu orang-orang ini awam, enggak ngerti. Orang-orang ini awam, enggak ngerti. Ketika para artis berkasus, para pelawak berkasus dalam lawakannya menghina Nabi Muhammad,
mulai mengejek Islam, yang spontanitas gitu loh, karena mereka emang kalau ngomong kan sembarangan. Ketika sudah umat Islam menyergap mereka, netizen itu menyidak mereka di internet dan pelawak-pelawak ini kemudian ya biasalah netizen gimana ya. Maka tiba-tiba pelawak ini kemana kira-kira? Ke golongan mana kira-kira? Tiba-tiba mereka pakai peci sawan ke Kiai Fulan. Pernah tahu nggak hal kayak gini kan? Atau artis yang berkasus dalam masalah pelecehan agama Islam. Ada di antara ketika itu di antara artis pelawak yang dulunya di OVJ, tapi bukan di OVJ Pak, ketika bercanda ini enggak di OVJ, di mana, di TV Net atau di apa gitu. Dikatakan oleh salah satu dari tamu undangan di acara lawakan sih emang, bahwasanya Rasulullah itu suka pakai minyak wangi gitu kan. Ya. Disebut oleh salah satu audiens undangan itu bahwasanya ya minyak wangi yang kesukaan Rasulullah itu minyak wangi yang maksudnya aromanya aroma buah-buahan atau aroma floral, flower, bebungaan dan seterusnya, 1000 bunga dan 1000 misalnya. Wahai mengatakan seperti itulah, intinya seperti itulah. Maka si pelawak ini bilang kemudian, itu badan apa kebun digituin. Itu pernah terjadi tuh. Sekitar 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu. Umat Islam langsung ngamuk mereka, marah. Ya kita juga marah, Rasulullah SAW dibecandai seperti itu. Itu badan apa kebun gitu. Itu kan penghinaan, istihza. Wah, ketika pressure dan tekanannya tinggi oleh netizen memang paling benar kayaknya, memang selalu benar gitu. Dan ini memang benar memang netizen ini karena cemburu mereka akan agama. Maka akan Nabi SAW. Maka kemudian tetibanya si pelawak ini pakai kopiah songkok datang sawan ke Kiai Asy'ariyah, ke Kiai Asy'ariyah ini, ke tokoh agama Asy'ariyah ini. Baik. Kenapa harus ke orang-orang Asy'ariyah? Karena orang-orang jahil itu banyak yang berhusnudzon kepada ahli kalam yang semisal ini. Kenapa enggak ke misalnya Ustadz Sulam gitu misalnya? Atau Ustadz Muhammad misalnya. Gitu. Kenapa enggak gitu? Atau ke Pak Kasman misalnya. Kenapa enggak ke Ahlu Sunnah gitu kan? Kenapa? Karena husnudzon banyak orang awam itu melihat ahli kalam ini seolah-olah benar dan bisa jadi andalan. Tapi emang karena ahli kalam ini mempunyai sayyitarah dalam masalah politik, mereka emang dari dulu itu sangat punya sayyitarah. Sayyitarah itu apa ya? Apa sayyitarah itu apa? Sayyitarah. Musaytir. Kekuasaan apa namanya? Reign ya. Kekuatan juga dalam lobby politik, mereka juga memiliki kekuatan di situ. Ya. Nah, itu husnudzannya banyak dari orang awam yang jahil terhadap kalangan seperti ini. Wa mutawahhiman annahum haqqaqu fi hadzal babi ma lam yuhaqqiqhu ghairuhum. Yaitu berwaham mereka ini bahwasanya kalangan ahlul kalam ini telah mentahqiq dalam masalah akidah sesuatu yang tidak ditahqiq oleh selain dari mereka. Makanya mereka mengatakan ilmu salaf aslam wa ilmu khalaf a'lam wa ahkam, kata mereka. Ilmu salaf itu lebih selamat dalam masalah asma wa sifat. Karena ilmu salaf kata mereka itu tafwid, yaitu menyerahkan makna kepada Allah bagi mereka, klaim mereka. Adapun ilmu khalaf yaitu kami lebih tahu, a'lam wa ahkam, dan lebih bijak. Jadi merasa kelompok mereka ini mentakwil nama dan mentakwil sifat-sifat Allah atau bahkan menafikan sebagian sifat Allah, itu bagi mereka itu adalah suatu tahqiq, suatu perealisasian ilmu yang sesungguhnya. Gitu. Falau ata bi kulli ayatin ma tabi'aha hatta yu'ta bi syai'in min kalamihim. Dan sebenarnya mereka bermanhaj, yaitu bersikap, kalau misalnya antum datangkan kepada mereka ayat, itu mereka enggak langsung mau percaya dan enggak mau langsung qabul wa taslim.
sampai mereka dihadapkan atau disodorkan kepada mereka perkataan qala ar-Razi, qala al-Amidi, qala al-Ghazali, qala al-Juwaini, baru mereka qala al-Baqillani, baru mereka mau dengar. Ya akhi, Masya Allah. Ya, beda dengan salafiyun. Ketika disebutkan qala Allah, qala Rasul, agung, azim. Qala Abu Hurairah, azim. Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Mas'ud, qala Sufyan ats-Tsauri, qala Sa'id bin Musayyib, atau yang di bawahnya qala Imam Syafi'i, qala dan seterusnya dari kalam salaf. Mereka minta azim. Tetapi enggak makal mereka mendahulukan perkataan salaf di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Itu salafiyun, simahnya beda, manhajnya beda. Tapi kalau mereka ketika dia qala Allah, sebentar. Ini perkataan Allah ini multi tafsir. Ya, versi apa nih? Taib. Qala Fakhruddin Ar-Razi. Nah ini. Sufi mana? Hah? Manhajnya beda, ikhwan. Barang siapa yang berhusnudzon kepada mereka, dan itu ada di beberapa dari ikhwah yang menisbatkan diri pada salaf atau lulusan dari beberapa pesantren salafiyin, itu kepada ahli kalam itu mulai itu karena pergaulan medsos. Ya. Begitu. Jadi kita nggak perlu husnudzon kepada mazhab seperti ini, ikhwan. Ya. Taib. Kemudian berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa laisa kullu man dzakarna qawlahu min al-mutakallimin wa ghairihim naqulu bi jami'i ma yaquluhu fi hadha wa ghairihi." Enggak setiap yang kami sebutkan perkataan dari al-kalam dan selainnya itu berarti kami juga mengatakan segala hal yang dia katakan. Artinya, kalau misal saya menulis kitab dan kemudian saya menukil perkataan Fakhruddin Ar-Razi dalam salah satu masalah yang benar dia mengatakan itu dan dia benar dalam masalah itu tidak melazimkan, tidak berarti bahwa saya itu mengatakan semua yang dikatakan Ar-Razi dalam semua bab. Tidak. Faham gak ikhwan maksudnya? Karena saya hanya menukil perkataan Ar-Razi dan tafsirannya yang sahih. Adapun yang batilnya itu saya tidak akan pernah mengatakan seperti itu dan tidak akan saya nukil sebagaimana saya nukil kebenaran darinya. Walakinnal haqqa yuqbalu min kulli man takallama bih. Tetapi kebenaran itu diterima dari siapapun orang yang mengucapkan kebenaran tersebut. Itu insafnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi tentu dalam masalah istishhad, dalam masalah menguatkan pandangan, itu tentu kita lebih baik tidak mengawali dari kalam ahlul kalam, melainkan kita awali dari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian athar salaf dan perkataan para ulama yang mengikuti salafus saleh. Itu lebih aula. Adapun istishhad dengan atau kita menukil perkataan-perkataan ahlul kalam itu kalau bisa diakhirkan atau diantara kalam ulama lainnya. Ya, kita nggak boleh mengingkari bahwasanya mereka adalah fudhala dalam bab yang mereka mampu untuk mencapai kebenaran padanya. Kita akui itu. Di antara Al-Ghazali dalam masalah-masalah itu Masya Allah, beliau rahimahullah Masya Allah. Tetapi ketika itu menyimpang atau salah atau mengikuti hal yang tidak benar, maka kita nggak bisa mengikutinya dalam bab itu. Fabayyana rahimahullah anna al-gharada min naqlihi bayanul haqqi min ayyi insan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menjelaskan bahwasanya tujuan penukilan perkataan ahlul kalam dalam kitabnya itu hanya untuk menjelaskan bahwasanya kebenaran itu bisa dari setiap insan. Wa iqamatul hujjati ala haula'i min kalami a'immatihim, dan juga beliau yaitu Syekhul Islam ingin menegakkan hujjah atas ahlul kalam dari kalam imam mereka. Jadi membenturkan kalam mereka dari kalam imam mereka sehingga mereka terdiam. Tuh, imam antum aja bilang kayak gini. Jadi membenturkan. Karena sebagaimana di kitab-kitab Ahlus Sunnah dalam membantah Asy'ariyah dan Maturidiyah dan lainnya, itu banyak terjadi tanaqudat pada maqalat mereka. Tanaqudat itu yaitu pertentangan. Ya, ingat tanaqudat itu, tanaqud itu dengan tadad ada persamaan dan ada perbedaan. Tadad itu
atau tudad, sebagian mengatakan tudad atau tadad, itu bertentangan. Tanaqud juga bertentangan. Sama, di Indonesia artinya bertentangan, tapi tadad ya, itu bertentangan tapi bisa salah satunya diisbatkan atau keduanya bisa dihilangkan. Paham nggak? Gini, tanaqud itu bertentangan, dua hal yang bertentangan. Mutanaqidan, dua hal yang bertentangan. Tapi dia nggak bisa disatukan dalam satu konteks. Paham nggak, ikhwan? Adapun tadad bertentangan, tapi bisa disatukan dalam satu konteks. Ketika antum duduk, antum diri nggak? Enggak. Ketika antum diri, pasti antum tidak sedang duduk. Harus dipilih salah satunya. Nggak bisa dua-duanya dibarengin, nggak bisa. Dan nggak bisa dua-duanya dicabut. Jadi mutanaqidan itu ma la yurfa'an wala yuthbatan ma'an. Nggak bisa dua-duanya dicabut, nggak bisa dua-duanya diisbatkan sekaligus, nggak bisa. Itu tanaqud namanya. Kayak nawaqidul iman, kenapa nggak disebut tadadul iman? Karena syai'an mutanaqidan itu nggak bisa yurfa'an ma'an, nggak bisa yuthbatan ma'an, gitu. Nggak bisa dicabut dua-duanya sama sekali, sama-sama, nggak bisa. Antum imma sedang diri, imma sedang duduk, gitu. Paham nggak? Ya bisa sih. Antum lagi terbang gitu misalnya, lagi nggak diri nggak, iya bisa juga gitu. Antum naik motor diri apa duduk? Duduk. Nggak bisa antum bilang, ana naik motor sambil berdiri tapi sambil duduk juga. Ini mutanaqidan. Antum itsbatkan salah satunya, nafikan salah satunya. Fulan adalah seorang mukmin yang kafir. Nggak bisa. Mutanaqidan. Imma dia mukmin, imma dia kafir. Dan nggak bisa fulan bukan mukmin, bukan kafir. Nggak bisa. Ini mutanaqidan. Harus ada salah satunya. Jangan kayak Mu'tazilah bilang fulan bukan mukmin tapi bukan kafir juga. Fulan mukmin tapi kafir juga. Enggak mutanaqidan. Maksudnya kafir sih kafir akbar, kufur akbar. Paham di sini? Tapi kalau tadad itu sesuatu yang bertentangan. Tapi bisa juga yurfa'an ma'an, bisa juga keduanya dihilangkan dalam satu konteks, bisa. Contoh. Ini buku warna apa, Ikhwan? Biru, taib. Hitam dan putih itu bertentangan enggak? Apakah hitam dan putih mutanaqidan? La, mutadaddan iya. Saling berlawanan tapi bisa dua-duanya enggak ada, bisa. Ini buku warna apa? Biru. Antum enggak bisa maksa harus hitam harus putih, enggak. Hitam dan putih bertentangan kan? Taib. Tapi bisa yurfa'an ma'an. Ini biru, bukan hitam, bukan putih. Ini namanya tadad. Jadi dalam bahasa Arab mutadaddan dengan mutanaqidan itu beda. Mutanaqidan berarti harus ada dalam konteks itu salah satunya dan nggak bisa dibarengi dua-duanya. Paham ya gitu ya? Allahu a'lam. Baik, kita lanjut ke kifayatul akhir insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.